Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiatul Hanan, kelas 5C, jurusan Tadris Matematika, Universitas Islam Negeri Mataram. Dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan resume saya tentang evaluasi pembelajaran matematika. Yang pertama, pengukuran, penilaian, dan evaluasi pembelajaran matematika yang mengacu pada prinsip-prinsip Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama, pengukuran. Pengukuran memiliki arti yaitu suatu proses pengumpulan data secara sistematis dan menggunakan alat ukur yang representatif pada tujuan yang ingin dicapai sehingga menghasilkan informasi yang akurat. Istilah mengukur adalah membandingkan sesuatu dengan suatu ukuran tertentu dan hanya terbatas pada deskripsi kuantitatif. Yang kedua, penilaian. Penilaian mempunyai arti yang lebih luas dari pengukuran, karena pengukuran langkah awal yang diambil dalam rangka pelaksanaan penilaian dan pengukuran, sehingga penilaian dapat diartikan sebagai angka atau huruf yang melambangkan seberapa besar atau seberapa jauh kemampuan yang ditunjukkan oleh siswa terhadap materi matematika atau bahasa yang dipelajari sesuai dengan indikator yang telah ditentukan. Yang ketiga, evaluasi. Evaluasi dapat diartikan sebagai penentuan kesesuaian antara tampilan dengan tujuan-tujuan. Hal yang dievaluasi adalah karakteristik-karakteristik dari siswa dengan menggunakan suatu tolak ukur tertentu. Karakteristik-karakteristik tersebut adalah tampilan siswa dalam bidang kognitif, yaitu pengetahuan intelektual dan akal, afektif yaitu sikap, minat, motivasi emosional, dan fisikomotorik yaitu keterampilan, gerak, dan tindakan. Tampilan tersebut dapat dievaluasi melalui lisan, tertulis, maupun perbuatan. Hubungan antara pengukuran, penilaian, dan evaluasi adalah hierarki. Pengukuran membandingkan hasil pengamatan dengan kriteria, penilaian menjelaskan dan menafsirkan hasil pengukuran, sedang evaluasi adalah penetapan nilai atau implikasi suatu perilaku. Jadi, kegiatan evaluasi didahului dengan penilaian, sedang penilaian pada umumnya didahului dengan kegiatan pengukuran. Yang ke B, fungsi, tujuan, kedudukan, prosedur, dan ruang lingkup evaluasi pembelajaran matematika. Yang pertama, evaluasi. Sebagai alat seleksi, evaluasi dapat digunakan untuk melakukan seleksi dalam penerimaan siswa baru dari suatu sekolah. Dengan evaluasi dapat ditentukan sejumlah siswa tertentu yang memenuhi syarat sebagai calon siswa yang akan diterima. Sebagai alat penempatan, sekolah siswa yang mempunyai hasil evaluasi yang sama ditempatkan pada kelompok yang sama pula. Penempatan yang cocok dengan kondisi masing-masing siswa lebih memungkinkan untuk dapat mengembangkan bakat dan kemampuannya secara optimal, sehingga hasil belajarnya pun akan mencapai tujuan dengan baik. Sebagai alat diagnostis, evaluasi dapat digunakan untuk mendiagnosa kesulitan belajar siswa, yaitu mengetahui letak kelemahan dan kebaikan siswa dalam penguasaan setiap konsep matematika yang telah diajarkan. Yang kedua yaitu tujuan evaluasi. Dalam fungsi evaluasi tersebut didapatkan sebuah tujuan dari evaluasi, yaitu untuk mendapatkan calon siswa pilihan yang cocok dengan suatu jurusan dan jenjang pendidikan tertentu, untuk mengetahui seberapa jauh hasil yang telah dicapai dalam proses pendidikan yang telah dilaksanakan. Apabila hasil yang dicapai belum sesuai dengan yang diharapkan, perlu dicari faktor penyebab yang menghambat tersebut. Selanjutnya, dapat dicari jalan untuk mengatasinya dan untuk menentukan pendidikan lanjutan siswa agar sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. Yang ketiga yaitu kedudukan evaluasi. Kedudukan evaluasi dalam kegiatan belajar mengajar berada sebelum, selama, dan sesudah kegiatan belajar berlangsung. Sebelum kegiatan belajar mengajar berlangsung, evaluasi dilakukan oleh pihak sekolah, terutama guru. Hal-hal yang dievaluasi diantaranya meliputi calon siswa mengenai usia kematangan kognitif, kondisi fisik, dan kesiapan sarana dan prasarana sekolah. Pelaksanaan evaluasi bisa melalui tes tertulis, lisan, perbuatan, ataupun dengan pertimbangan melalui pengamatan atau observasi. Yang keempat yaitu prosedur evaluasi. Yang pertama, tahap perencanaan yang meliputi kegiatan merumuskan tujuan evaluasi yang akan dilaksanakan, metode evaluasi yang akan dipakai, menyusun alat evaluasi yang akan digunakan, menentukan kriteria penilaian yang akan digunakan, dan menetapkan frekuensi evaluasi. Yang kedua yaitu tahap pengumpulan data yang meliputi kegiatan pemeriksaan hasil dan pemberian skor. Tahap verifikasi data meliputi kegiatan 2 pengelompokan skor menurut tinggi rendahnya, jenis kelamin, atau hal lainnya yang sesuai dengan tujuan pengelompokan tersebut. Yang ketiga yaitu tahap analisis data yang meliputi kegiatan pengolahan data dengan menggunakan teknik analisis statistik atau analisis non-statistik. Yang keempat yaitu tahap penafsiran terhadap hasil evaluasi, bisa berupa pernyataan atau keputusan yang diungkapkan dengan kata-kata.
baik, cukup, buruk, tinggi, rendah, sedang, lulus, tidak lulus, dan lain-lain. Yang kelima yaitu ruang lingkup evaluasi. Objek evaluasi adalah segala sesuatu yang menjadi titik pusat pengamatan evaluasi, yaitu masukan, proses, dan keluaran. Yang pertama, masukan yaitu input. Calon siswa yang akan dibentuk menjadi manusia-manusia dewasa yang berpribadi utuh merupakan subjek didik dalam kegiatan belajar mengajar. Karakteristik siswa sebagai masukan dalam proses belajar mengajar yang dievaluasi mencakup 4 hal, yaitu kemampuan, kepribadian, sikap, dan inteligensi. Yang kedua yaitu proses berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di kelas. Unsur-unsur yang terlibat dalam proses tersebut adalah kurikulum, materi pelajaran, pendekatan dan metode, cara penilaian, sarana dan media, sistem administrasi, guru, dan personal lainnya. Untuk mengevaluasi proses dalam matematika bisa dilakukan dengan menyajikan soal tertulis tipe uraian atau IC. Yang ketiga yaitu keluaran atau output. Output pendidikan adalah lulusan suatu jenjang pendidikan tertentu. Dalam hal ini yang disebut output adalah kondisi setelah kegiatan belajar mengajar atau proses yang dilaksanakan. Evaluasi terhadap output ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh tingkat pencapaian siswa setelah menjalani proses belajar mengajar. Alat yang digunakan untuk mengevaluasi pencapaian ini disebut tes pencapaian. Yang ke-C yaitu penilaian autentik. Jenis-jenis penilaian autentik pada tingkatan kognitif, LOTS, MOTS, dan HOTS. Yang pertama, penilaian autentik yaitu istilah yang diciptakan untuk menjelaskan berbagai metode penilaian alternatif yang memungkinkan siswa dapat mendemonstrasikan kemampuannya dalam menyelesaikan tugas-tugas dan menyelesaikan masalah. Penilaian autentik adalah pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Istilah autentik merupakan sinonim dari asli, nyata, valid, atau reliable. Jadi, penilaian autentik adalah proses pengumpulan informasi tentang perkembangan dan pencapaian pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik melalui berbagai teknik yang mampu mengungkapkan, membuktikan, atau menunjukkan secara tepat bahwa tujuan pembelajaran telah benar-benar dikuasai dan dicapai. Yang kedua yaitu jenis-jenis penilaian autentik. Ranah kognitif mencakup kemampuan berpikir, yaitu berkenaan dengan pengenalan pengetahuan, perkembangan pengetahuan, dan keterampilan intelektual atau akal. Sehingga bisa disimpulkan ranah kognitif merupakan sentral yang mempunyai peran penting dalam pengembangan kurikulum dan pengembangan evaluasi pembelajaran. Pengelompokan level kognitif tersebut yaitu pengetahuan dan pemahaman level 1, aplikasi level 2, dan penalaran level 3. Berikut dijelaskan secara singkat penjelasan untuk masing-masing level tersebut. Pertama, pengertian LOTS. LOTS adalah keterampilan berpikir tingkat rendah. LOTS merupakan singkatan dari Lower Order Thinking Skills. LOTS atau Lower Order Thinking Skill memiliki arti keterampilan berpikir tingkat rendah. Pada hal ini, LOTS memiliki tingkatan rendah. Sesuai dengan namanya di sini, kita tidak akan terlalu sulit untuk berpikir karena biasanya pertanyaan akan sesuai dengan materi apa yang dibahas dan tidak jauh berbeda dengan rumus yang diajarkan atau pemahaman yang diberikan. Seperti penjelasan di atas, LOTS merupakan lower order thinking skill. Di sini kita hanya melakukan dua hal, yaitu pertama, mengingat diartikan sebagai apakah kita bisa mengingat dan menghafalnya. Yang kedua, memahami yang diartikan sebagai apakah kita bisa menjelaskan apa yang kita ingat dan untuk apa. Yang kedua yaitu pengertian dari MOTS. MOTS adalah keterampilan berpikir tingkat menengah. MOTS merupakan singkatan dari Middle Order Thinking Skill yang memiliki arti keterampilan berpikir tingkat menengah. Pada hal ini, MOTS memiliki tingkatan sedang. Sesuai dengan namanya di sini, kita akan berpikir secara menengah atau bisa membuat otak kita lebih bekerja untuk menjawab pertanyaan yang diajukan atau yang diberikan. Dalam pertanyaan, MOTS memiliki sesuatu yang berbeda dengan pertanyaan LOTS, karena pada pertanyaan ini akan seperti memutarbalikkan sebuah materi walaupun hasilnya akan sama. Hal ini dapat membingungkan kita bila kita tidak benar-benar memahami materi atau pembahasan yang diajarkan. Seperti penjelasan di atas, di sini kita hanya melakukan 3 hal, yaitu mengingat yang diartikan sebagai apakah kita bisa mengingat dan menghafalnya. Yang kedua, memahami yang diartikan sebagai apakah kita bisa menjelaskan apa yang kita ingat dan untuk apa. Yang ketiga, mengaplikasikan yang diartikan sebagai apakah kita bisa menggunakan atau menerapkan hal tersebut dengan baik dan benar.
Yang ketiga yaitu pengertian HOTS. HOTS adalah keterampilan berpikir tingkat tinggi. HOTS merupakan singkatan dari Higher Order Thinking Skill. HOTS atau Higher Order Thinking Skill memiliki arti keterampilan berpikir tingkat tinggi. Pada hal ini, HOTS memiliki tingkatan sulit sesuai dengan namanya. Di sini kita akan berpikir secara tinggi. Maksudnya, kita akan berpikir secara kritis dalam menjawab pertanyaan, dan hal ini benar-benar akan menyulitkan kita dalam menjawab pertanyaan yang diajukan. Jadi, HOTS sangat jauh berbeda dengan LOTS dan sedikit berbeda dengan MOTS, karena hampir memiliki ciri yang sama dan dapat membingungkan kita untuk menjawab. Dan pada pertanyaan HOTS akan membuat kita benar-benar kritis dalam memahami pertanyaan dan hati-hati dalam menjawab. Kadang soal HOTS juga bisa berupa pertanyaan jebakan yang seharusnya kita bisa menjawab, tetapi yang terjadi adalah kesalahan karena kita tidak berpikir secara hati-hati dan kritis dalam menjawab. Seperti penjelasan di atas, HOTS merupakan High Order Thinking Skill. Di sini kita hanya melakukan 6 hal, yaitu mengingat, yang diartikan sebagai apakah kita bisa mengingat dan menghafalnya. Yang kedua, memahami, yang diartikan sebagai apakah kita bisa menjelaskan apa yang kita ingat dan untuk apa. Yang ketiga, mengaplikasikan, yang diartikan sebagai apakah kita bisa menggunakan atau menerapkan hal tersebut dengan baik dan benar. Yang keempat yaitu menganalisis, yang diartikan sebagai apakah kita berpikir kritis dalam melihat sesuatu. Yang kelima yaitu mengevaluasikan diri, yang diartikan sebagai apakah kita yakin dalam membuat sebuah keputusan. Dan terakhir adalah mengkreasikan, yang diartikan sebagai apakah kita bisa membuat sesuatu yang baru dari hal sebelumnya. Yang D yaitu karakteristik soal HOTS dan contoh soal HOTS. 1. Karakteristik soal HOTS. Fokus pada penalaran. Soal HOTS akan menitik beratkan pertanyaan yang bisa mengukur kemampuan menalar kamu. Artinya, dari soal tersebut kamu mampu menganalisis ide dan informasi secara kritis, melakukan transfer satu konsep ke konsep lainnya, hingga menggunakan analisis tersebut untuk menyelesaikan masalah dan menemukan jawaban yang benar. Kalau soal LOTS, pertanyaannya biasanya berfokus pada apa, siapa, dan kapan. Sementara soal HOTS berfokus pada pertanyaan bagaimana dan kenapa. Untuk materi hitung-hitungan, soal HOTS tidak hanya membutuhkan rumus menjawabnya, tapi juga perlu pemahaman konsep yang mendalam. Soal bertipe HOTS digunakan sebagai instrumen evaluasi proses pembelajaran. Salah satu tujuannya adalah untuk membangun kreativitas siswa dalam menyelesaikan berbagai permasalahan kontekstual. Yang kedua, contoh soal HOTS dalam operasi bilangan. Hasil dari 17 min dalam kurung 3 kali dalam kurung min 8 tutup kurung adalah A 49, B 41, C 7, dan D min 41. Alternatif cara penyelesaiannya ialah operasi perkalian dan pembagian mempunyai hierarki yang lebih tinggi dibandingkan operasi penjumlahan dan pengurangan. Bilangan yang ada dalam tanda kurung diprioritaskan untuk dikerjakan terlebih dahulu, sebelum dioperasikan dengan bilangan lain yang ada di luar tanda kurung. Soal ini dapat diselesaikan dengan mudah sebagai berikut, yaitu 17 min dalam kurung 3 kali dalam kurung min 8 tutup kurung sama dengan 17 min dalam kurung min 24. Min 24 ini dihasilkan dari 3 kali min 8 sama dengan 17 plus 24. Plus yang didapatkan di antara 17 dan 24 ini yaitu 17 min dalam kurung min 24, yang dimana min kali min yaitu plus, yang menghasilkan 17 plus 24. Jadi jawabannya adalah 41. Jadi diperoleh hasil sama dengan 41, yaitu B. Mungkin hanya itu dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.